wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini masih mempertemukan kita dalam kajian kita, yaitu nasihat-nasihat dari Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hubungan dengan guru-guru kita, terlebih hubungan kita kepada Sayyidil Wujud wa Khairil Maulud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidir Ruka'i was Sujud. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ithnani idza dzakartahuma gharubta min rabbik nabiyyak sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa shaykhak wa laysa laka wusul ila nabiyyik illa min babi shaykhik wa laysa laka wusul ila rabbik illa min babi nabiyyik. Wa qala radhiyallahu an wa su'ila radhiyallahu an anil ithari hal yu'thirul muridu shaykhahu fid du'a wa yuqaddimuhu ala nafsihi. Wa qala na'am ana ba'uthiril habib Abu Bakar al-Attas ala nafsi hatta fil jannah. Dikatakan oleh beliau, ithnani idza dzakartahuma gharubta minallah. Ada dua orang yang mana jika engkau menyebut nama orang tersebut, engkau akan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan menyebut nama dua orang ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, dekatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seberapa dekatnya kita dengan kedua orang ini. Manakala kita mempunyai hubungan yang dekat, mempunyai hubungan yang erat dengan kedua orang ini, maka dipastikan kita mempunyai hubungan yang erat dengan Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah keduanya? Beliau mengatakan, yang pertama adalah Nabiyik, yang kedua adalah Syekhik. Yang pertama adalah ketika kita memperbanyak menyebut nama daripada Sayyidil Wujud wa Khairil Maulud, Sayyidir Ruka'i was Sujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan menyebut namanya saja kita akan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah sampai kepada Allah kecuali dengan pintu satu, yaitu pintu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa laka wusul ila nabiyyik wa laysa laka wusul ila rabbik illa min babi nabiyyik. Engkau tidak akan pernah sampai kepada Allah, engkau tidak akan pernah kenal kepada Allah, dan engkau tidak akan pernah dekat kepada Allah jika kita tidak mempunyai hubungan dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sering kita mendengarkan sirah beliau, kisah-kisah teladan beliau, dengan sering kita menyebut nama beliau, melantunkan salawat kepadanya, maka niscaya kita akan mendapatkan manggobah gurbah, kedudukan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dhikrak, dan aku akan mengangkat bagimu Nabi Muhammad SAW sebutanmu. Maksudnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan nama daripada Nabi Muhammad, digandengkan, dibarengkan dengan nama yang paling agung, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada Malaikat Jibril alaihi salam, apa maksud daripada ayat ini wahai Jibril? Wa rafa'na laka dzikrak. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat ini apa wahai Jibril? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu sekaligus jawaban kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza dzukirtu dzukirta ma'i." Maksud daripada wa rafa'na laka dzikrak, tidaklah aku disebut namaku kecuali engkau pasti akan disebut namamu. Bagaimana kita setiap hari mendengarkan kumandang daripada adzan? Berapa kali Nabi Muhammad SAW namanya disebut di situ? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Nabi Muhammad di dalam adzan disebut 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak disebut kalimah la ilaha illallah kecuali di situ disebut nama Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada 2 syahadat. 1 syahadat tidak akan pernah cukup. 1000 kali kita menyatakan syahadat tapi tidak syahadat yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka syahadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 kali kita menyatakan cinta kepada Allah tapi tidak cinta dengan 1 nama ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa agungnya nama yang satu ini, sehingga nama beliau selalu digandingkan oleh nama yang teragung, termulia, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nama yang pertama ini, manakala kita sering menyebutnya, sering membaca sholawatnya, sering mengucapkan salam kepadanya, maka otomatis kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil bagi seseorang mampu mencapai kedudukan yang dekat kepada Allah manakala kita tidak berusaha mendekatkan diri kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Thaha, Muzammil, Muddathir, Ahmad, Muhammad, Yasin. Nama-nama di situ menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang manakala dia banyak daripada nama. Dan yang memberikan gelar nama tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digelarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah makhluk yang seperti ini? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ar-Rauf Ar-Rahim, sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggelarkan kedua sifat tadi itu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka tidak kita ragukan lagi manakala kita sering menyebut nama beliau, sering mendengarkan kisah-kisah daripada beliau, ini akan menambahkan rasa kecintaan kita dan kerinduan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka bagi seseorang yang di dunia orang tadi itu sudah tidak bisa memandang wajah daripada Nabi. Lebih celaka lagi manakala orang tersebut tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang wajah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kata beliau, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mendapatkan kedekatan kepada Allah, tidak akan mendapatkan keridhaan daripada Allah, kecuali kita melalui pintu yang satu ini, babullah, pintu daripada Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan sering mendengarkan kisah beliau, dengan sering membaca salawat dan salam kepadanya, dan sering kita mengucapkan nama-namanya, insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Yang kedua, manusia yang mana kita sering menyebut nama orang ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syaikhuka, guru kita. Kenapa guru ditempatkan posisi kedua setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena guru inilah yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang membawa kita, bahkan yang mengenalkan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Yang mengenalkan kita, guru tersebut, kepada sosok junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa guru kita tidak akan pernah mungkin kenal kepada Allah. Tanpa guru kita tidak akan pernah mungkin kenal kepada Rasulullah. Bahkan iman Islam ini adalah berkat perjuangan daripada guru-guru kita, yang mana guru-guru kita ini adalah silsilahnya terus berantai, terus menyambung kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa laka wusul ila nabiyika illa min babi syekhika. Engkau tidak akan pernah sampai kepada nabimu kecuali melalui pintu yang bernama guru. Jika kita ingin sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, sering-seringlah kita menyebut Nabi besar Muhammad SAW. Jika kita ingin kenal semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka sering-seringlah kita menyebut nama guru kita. Dengan menyebut saja kita akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita dekat kepadanya, menghadiri majelis-majelisnya, mendengarkan nasihat-nasihatnya? Bagaimana ini bisa terjadi manakala kita tidak kenal kepada namanya saja sudah kita enggan menyebut namanya, apalagi akan menghadiri majelis-majelisnya. Para pemirsa ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus pandai-pandai memilah dan memilih kepada siapa kita akan berguru. Ya, kita memang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencari ilmu. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kita bisa bayangkan bagaimana hancurnya agama ini tanpa ilmu. Namun demikian bagaimana bahayanya ilmu ini manakala kita menyerap dan mengambil ilmu tersebut, akan tetapi bersumber daripada orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang sanad ilmunya diragukan. Jika dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, al-isnad minad din, sanad ini adalah bagian daripada agama.
sanad daripada ilmu ini adalah bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andai kata sanad ini tidak diperlukan di dalam ilmu agama, laqala man syaa ma syaa, maka niscaya semua orang akan berkomentar tentang agama sesuka mereka, sesuai nafsu mereka, sesuai syahwat mereka. Kenapa? Karena sanad di sini sangat penting sekali di sini. Tanpa sanad, keilmuan ini yang bersambung kepada gurunya, yang bersambung kepada gurunya, terus ini mata rantai daripada ilmu terus bersambung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya, jangan semua orang kita anggap guru. Karena guru ini yang akan membawa kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni pernah mengatakan, "Idza salimal wi'a salimal ma'." Idza salimal wi'a, jika wadah tersebut selamat, yakni dia bersih daripada kotoran, wadah tersebut tidak ada yang pecah ataupun retak, salimal ma', maka air yang di dalamnya pun akan selamat. Apa maksud daripada wi'a? Al-wi'a yakni al-madrasah wa tariqah. Yang dimaksud oleh wadah ini adalah ilmu, yakni madrasah wa tariqah. Kepada siapa kita berguru? Kepada siapa kita mengkaji ilmu? Jangan-jangan ilmunya melenceng daripada ilmunya para salafun as-salihun. Jangan-jangan orang yang kita ambil ilmunya ternyata tariqahnya tidak sama dengan tariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salafun as-salihun, guru-guru kita yang terdahulu. Al-ma' yang dimaksud dengan air di sini adalah al-ilmu wal ibadah. Jadi manakala wadah daripada air tersebut selamat, kalau wadahnya najis, maka airnya pun akan najis. Kalau wadahnya kotor, maka otomatis airnya pun akan kotor. Tidak ada manfaatnya, tidak bisa diminum. Oleh karenanya, idza salimal wi'a salimal ma'. Jika wadah ini selamat, maka air pun akan menjadi air yang selamat. Bisa diminum, akan menyegarkan, akan memberikan manfaat kepada orang lain. Namun demikian, manakala kita keliru ataupun salah mengambil daripada ilmu, sanadnya yang meragukan, dia tidak ketemu kepada siapa dia berguru, hanya saja kita kenal mungkin melalui internet atau melalui kenalan di mana lalu kita mengambil ilmunya. Lah, jangan. Karena guru di sini perannya sangat penting. Ikhwani rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Imam Malik mengatakan, la yu'khadul ilmu an arba'ah. Jangan engkau sekali-kali berani mengambil ilmu daripada orang empat ini. Hindari orang empat ini agar supaya kita selamat ilmu kita. Jangan kita mengambil ilmu sedikit pun dari orang ini. Yang pertama, sahibu hawa yad'u ilaih. Orang yang selalu mengedepankan hawa nafsunya dan mengajak untuk mengikuti hawa nafsunya, jangan kau ambil ilmunya walaupun dia orang pintar. Ini daripada nasihat Imam Malik. Wa rajulun ma'rufun bil ghidib fi ahaditsin nas wa in kana la yakdzibu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan kau ambil ilmu dari seseorang yang terkenal dengan kebohongannya. Fi ahaditsin nas, dia selalu berbohong ketika dia berbicara dengan orang. Dia jika berjanji, dia ingkari. Dia berbicara, berdusta. Jangan ambil ilmunya walaupun dia lulusan dari luar negeri sekalipun. Wa in kana la yakdzibu 'ala Rasul, sekalipun orang ini tidak pernah berdusta atas nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dia jika berbicara berdusta, berjanji dia mengingkari, maka jangan ambil dari orang yang seperti ini ilmunya. Yang ketiga, wa rajulun lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yahdithu.
Yang ketiga yaitu jangan kau mengambil dari seseorang yang orang tadi itu mempunyai keutamaan, wasolah dan kebaikan. Andai kata dia berbicara dengan baik akan menjadi kebaikan bagi umat. Dia mempunyai fadlun, keutamaan, dia tokoh masyarakat. Namun demikian la ya'rifu ma yahditsu bih. Dia tidak sadar apa yang ia ucapkan. Dia memberikan keputusan ngawur. Dia berbicara seenaknya sendiri sehingga apa? Orang tersebut tersesat dan menyesatkan orang lain. Yang keempat, jangan kau ambil daripada safihun mu'linus sifah. Mu'linus safah. Jangan kau mengambil ilmu daripada orang yang bodoh. Karena orang bodoh tidak bisa diambil ilmunya. Ikhwani rahimakumullah. Oleh karenanya sangat penting di sini kita mengambil ilmu daripada guru, karena dikatakan oleh ulama, man dakhala fil ilmi wahduh kharaja wahduh. Orang yang mengambil ilmu atau dia yang memasuki tempat-tempat ilmu wahduh, dengan dia bermodalkan nekat, bermodalkan akal fikiran tanpa guru, kharaja wahduh, dia akan keluar sendiri tanpa membawa ilmu. Tanpa membawa ilmu. Jadi peran daripada ilmu, peran daripada guru di sini sangatlah penting. Sangatlah penting. Jadi orang dua ini manakala kita sebut akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiyik wa syekhik. Nabimu dan gurumu. Seandainya kita masih ada hubungan dengan nabi kita, ada hubungan kita dengan guru kita, walaupun putus nyambung. Kadangkala kita terputus, kadangkala menyambung, kadangkala terputus, kadangkala menyambung. Namun masih ada hubungan dengan kedua orang ini yang mulia ini. Dengan namanya saja kita menyebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kalau menyambung kepada mereka? Kepada nabi kita, kepada guru-guru kita. Sehingga Al-Habib Ali Al-Habasyi pernah dikatakan, pernah ditanya, wahai Habib, apa yang harus kami lakukan? Siapa yang akan kami dahulukan ketika kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah aku meminta ampunan untuk diriku sendiri atau untuk guruku? Maka Al-Habib Ali Al-Habasyi mengatakan, aku akan mendahulukan guruku, yakni Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Mendahulukan ini bukan hanya di dalam doa. Aku akan mendahulukan guruku hingga kelak di sorga. Aku tidak akan memasuki sorga kecuali guruku masuk terlebih dahulu. Bukan hanya di dalam doa, ya ikhwani. Kata beliau, saking beliau ada hubungan erat dengan guru beliau, ada hubungan yang istimewa dengan guru beliau, hingga beliau tidak mau meminta kepada Allah kecuali memintakan gurunya terlebih dahulu. Bahkan sampai ke surga pun beliau akan mendahulukan gurunya. Masya Allah. Inilah adab seorang murid kepada guru. Tidak ada orang satupun yang hebat di atas bumi ini kecuali pasti akan ada guru. Manakala ada orang yang hebat tanpa seorang guru, dikhawatirkan gurunya adalah syaitan, yang mana syaitan tersebut akan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan nasihat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nasihat yang bermanfaat. Nasihat yang akan membawa kita terus ada hubungan dengan guru-guru kita, khususnya kepada Nabi kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini manakala kita sering menyebut namanya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita dekat dengannya, meniru akhlaknya, melakukan sunnah-sunnahnya, maka luar biasa dengan menyebut saja nama daripada mereka-mereka yang mulia akan mendekatkan kita kepada Allah. Bagaimana jika kita mempunyai hubungan yang spesial dengannya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, maunah kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan bisa
meniru dan mencontoh sunnah-sunnah beliau Rasulullah SAW, dan diberikan kekuatan kepada kita untuk menyambung tali hubungan kepada guru-guru kita, dan semoga guru-guru kita diberikan panjang umur, siha wal afiyah, dan mudah-mudahan kelak kita dengan guru kita ini akan dituntun hingga kita kelak bertemu dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.